Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Sahabat, rekan dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba berbicara terkait bagian dari isi Al-Quran. Mungkin di sini kita berbicara bagian yang sangat kecil, akan tetapi bagian sangat kecil itu ternyata menggambarkan kehidupan manusia, baik di masa yang lalu, di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan ini dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf, surat ke-12 dari Al-Quran. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Lalu sahabat Rasulullah ini meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami satu kisah yang terjadi pada umat sebelum kita, ataupun pada Nabi dan Rasul sebelum engkau diturunkan, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, yaitu kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, putranya Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat yang cerita ini sesungguhnya merupakan Al-Quran, wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kata Allah. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat terkait firman Allah ini. Kata Allah, kami akan menceritakan kepada engkau wahai Muhammad, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, yaitu cerita yang sangat bagus, cerita yang paling baik dari seluruh cerita yang ada. Cerita yang disampaikan melalui Al-Quran, tentunya ini merupakan wahyu yang juga bukan merupakan kebohongan belaka, akan tetapi benar adanya untuk dijadikan pedoman bagi umat Rasulullah, jadikan acuan dalam kehidupan selanjutnya. Cerita ini sangat menarik. Kenapa demikian? Satu surah dalam Al-Quran Allah bercerita tentang bagaimana kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Justru dalam kisah tersebut menggambarkan kehidupan masa sekarang. Intrik, sifat iri, sifat dendam, jahat, politik, menghasut, ataupun memberi hadiah, dan semuanya cerita itu ada pada surat Yusuf dalam Al-Quran. Pertama, diawali dari ceritanya masa kecilnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Cerita tersebut menggambarkan kehidupan kita masa kini, masa kecil zaman sekarang. Irinya keluarga kepada saudara satu sama lain, sifat iri, dengki, dan jahatnya keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian ada lagi cerita di masa Nabi Allah Yusuf remaja. Pada masa remaja, pada masa dewasa, pada masa usia sudah matang, dan pada masa senja, itu pun lengkap diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya sebagai gambaran untuk kehidupan kita.
Pada suatu waktu Nabi Allah Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya, "Wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, "Wahai ayahku, aku melihat ini ra'aitu ahada asyara kawkaban, melihat 11 bintang, wasyamsa, 1 matahari, wal qamar, 1 bulan, ra'aituhum li sajidin." Aku melihatnya wahai ayahku, mereka semua 11 bintang dan 1 bulan, 1 matahari, semuanya bersujud kepadaku. Kemudian Nabi Allah Yakub, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bilang kepada anaknya, "Wahai anak, la taksus ru'yak." Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Ternyata Nabi Allah Yakub alaihissalam berpesan kepada anaknya Yusuf yang masih kecil. Yusuf bermimpi pada usia yang masih kecil itu, "Ayah, saya melihat ada 11 bintang, kemudian ada matahari, ada bulan, semua mereka itu sujud kepadaku ya ayah. Tapi semua itu aku lihat dalam keadaan aku tertidur." Kalau kata kita dalam keadaan mimpi, aku melihat semuanya sujud kepadaku dalam mimpi ayah, kurang lebih seperti itu. Ayahnya berpesan, "Nak, cerita ini jangan kau sampaikan ya kepada saudara-saudaramu." Kenapa demikian? Karena saudara-saudaramu nanti akan berpikir lain, mempunyai pemikiran lain kepadamu, sehingga ini akan membahayakan keselamatan jiwamu wahai anakku. Jadi dari pesan ayahnya Yusuf kepada Yusuf, yaitu Nabi Allah Yakub kepada Yusuf, ada satu pesan yang terbersit di dalamnya. Ketika kita bermimpi, maka jika mimpi itu baik, ceritakanlah kepada orang lain terkait mimpi kita itu. Akan tetapi jika mimpi kita itu mimpi yang buruk, maka kata Rasulullah, jika kamu bermimpi yang buruk, maka kamu sembunyikan, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Kemudian engkau berbaliklah kepada sisi yang lain. Jadi kalau kita sedang tidur, kita bermimpi buruk, maka kita membalikkan posisi tidur kita dan meludahlah 3 kali ke arah kiri sambil mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita mohon perlindungan kepada Allah, Allah akan jaga bahwa kejelekan, keburukan yang kita lihat pada saat bermimpi itu insya Allah tidak akan terjadi. Yakub berpesan kepada Yusuf, "Nak, jangan kau ceritakan kepada siapapun dari saudara-saudaramu itu." Diceritakan bahwa Yusuf ini mempunyai 12 saudara. Ada saudara kandung Yusuf bernama Bunyamin. Sisa lagi 10 adalah menurut cerita itu saudara lain ibu. Saudara satu ibu hanyalah Bunyamin. Kemudian ternyata ceritanya Yusuf kepada ayahnya ada yang ngintip. Cerita Yusuf pada ayahnya ada yang ngintip, disampaikanlah di antara keluarga itu, yaitu 10 orang saudara. Setelah mereka tahu bahwa Yusuf bercerita terkait rahasia mimpi kepada ayahnya, dan ayahnya melarang Yusuf untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya, maka muncullah dalam hati para saudaranya ini rasa dengki,
rasa ingin menyingkirkan Yusuf dari ayahnya. Di antara mereka bicara, kenapa ya kok ayah kita sepertinya berbeda perlakuannya kepada Yusuf dengan kepada kita-kita sebagai saudara yang banyak. Ayah kita lebih sayang kepada Yusuf dibanding kepada kita, yang kita ini adalah kelompok yang besar. Ayah kita pilih kasih, ayah kita tidak sayang sama kita, tapi ayah kita hanya sayang kepada Yusuf. Pada saat itu Yusuf belum sebagai seorang nabi, tetapi Yakub sudah melihat ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yakub sudah melihat dari 12 anaknya itu yang akan melanjutkan risalah kenabiannya hanya Yusuf alaihissalam. Maka sifat Yusuf, kecakapan tubuhnya, keterpujian sifatnya, ketaatan Yusuf jauh dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Wajar kalau Nabi Yakub seluruh kasih sayangnya ditumpahkan kepada Yusuf alaihissalam. Para saudaranya ini merasa tidak suka dengan kondisi seperti itu. Akhirnya mereka bersepakat. Pada suatu waktu mereka minta kepada bapaknya, wahai ayahku, aku akan membawa Yusuf bermain-main besok pagi. Nah, terus sampailah waktu pagi, saudara-saudara Yusuf ini yang 10 datang lagi kepada ayahnya. Wahai ayah kami ini satu kelompok yang besar. Kami adalah kakak-kakak yang sangat sayang kepada adiknya. Maka pagi ini kami akan bermain-main, akan bersenang-senang, akan berlari, berlomba dan lain sebagainya. Kami ingin sekali wahai ayah untuk mengajak Yusuf bersama-sama kami bersenang-senang, bermain-main di luar sana. Ayahnya tahu bahwa apapun yang akan dilakukan oleh ke-10 anak ini pasti mempunyai rencana yang tidak baik. Akhirnya sang ayah, yaitu Nabi Yakub, tidak mengizinkan. Curiga, hatinya curiga, hatinya tidak merasa tidak nyaman, merasa tidak ikhlas kalau Yusuf ini dibawa pergi oleh saudara-saudaranya. Kata ayahnya, jangan wahai anak-anakku, gak usah kalian bawa Yusuf. Aku khawatir kalau kamu bawa Yusuf main ke tempat yang jauh, maka Yusuf ini akan dimakan serigala. Aku khawatir Yusuf dimakan serigala jika bermain bersama-sama kalian semuanya. Padahal memang betul bahwa niat anak-anak atau saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf ini mau ngajak Yusuf ingin dicelakakan. Karena mereka mendengar bahwa Yusuf cerita kepada bapaknya terkait satu rahasia. Sahabat dimanapun berada yang berbahagia, sebagai informasi untuk kita, memang Rasulullah SAW pun berpesan, apabila kita mendapat satu kenikmatan ataupun mengusahakan satu kenikmatan, satu usaha yang besar, usaha positif, maka tidak diperbolehkan cerita kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ista'inu an qada'il hawaij bikitmaniha fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun. Apa kata Rasulullah? Jika kalian ataupun berusahalah kalian yang baik-baik, berupayalah dalam memenuhi urusan kehidupan kamu yang baik-baik,
istilahnya kalau kayak kita punya proyek besar yang bagus, yang kira-kira akan menguntungkan, sembunyikan saja dulu. Tidak perlu disampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena fa inna likulli dzi ni'matin mahsudun. Karena pada tiap-tiap kenikmatan itu pasti akan ada yang dengki. Inilah yang terjadi pada keluarganya Yusuf. Ayahnya khawatir Yusuf dibawa oleh kakak-kakaknya, takut Yusuf ini dimakan serigala. Tapi ternyata memang betul kekhawatiran ayahnya ini dijadikan sebagai cita-cita oleh mereka. Mereka merengek kepada ayahnya. Ayahnya tidak izin, sekali tidak izin, dua kali tidak izin. Terus mereka pun terus merayu ayahnya, seolah-olah sebagai seorang kakak-kakak yang sangat sayang kepada adiknya. Diciuminya Yusuf, dipeluknya Yusuf, dielusnya Yusuf. Ini kakak-kakak yang 10 seolah sebagai seorang kakak yang sangat sayang kepada adiknya. Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya walaupun Nabi Yakub alaihissalam merasa khawatir anaknya dibawa dan takut dimakan serigala itu karena rayuan anak-anak luar biasa kepada ayahnya. Ketika anak-anak merayu kepada ayahnya, maka pastinya orang tua, baik ayah maupun ibu, itu pastinya akan luluh hatinya. Setelah luluh hatinya, Yakub pun mengizinkan Yusuf dibawa oleh saudara-saudara tersebut. Setelah mendengar ayahnya mengizinkan bahwa Yusuf boleh dibawa oleh mereka, mereka begitu bahagia, mereka begitu gembira bahwa mereka mempunyai rencana yang sangat jelek kepada Yusuf alaihissalam. Di hadapan ayahnya, ketika akan dibawa pergi itu, sang adik dirangkul, dicium lagi sedemikian rupa, dimanjakan sedemikian rupa. Tetapi setelah mereka jauh dari ayahnya, keluar rumah sampai ke tempat tujuan, langsung Yusuf itu dilucuti pakaiannya, dibuka gamisnya, Yusuf diikat. Yusuf pun meronta-ronta, teriak-teriak. Ya kurang lebih 8-10 tahun. Dia teriak-teriak minta tolong kepada kakaknya, tolongin aku. Ketika dia minta kepada kakak yang satu, ditampar oleh kakak yang satu. Minta kepada kakak yang ini, ditampar juga, dipukul juga. Terus Yusuf ini selama di perjalanan dianiaya oleh kakak-kakaknya yang 10 orang itu, dan kuat-kuat. Ini pelajaran untuk kita semua. Makanya kata Rasulullah, irham man huwa asgharu minka wahtarim man huwa akbaru minka. Rasul mengajarkan, sayangi anak yang lebih kecil daripada engkau, orang yang lebih kecil daripada engkau. Hormati orang yang lebih besar daripada engkau. Jangankan disayangi, dilucuti pakaiannya, dipukuli, bahkan diikat. Yusuf meronta, menangis, teriak memanggil ayah-ayah. Tapi apalah daya, jauh dari pandangan sang ayah, Yusuf hanya bisa menangis. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa kejam kakak-kakak seperti itu. Setelah Yusuf meronta, minta pertolongan, terus mereka memukulinya, menamparnya. Mereka pun berunding, apakah anak ini kita bunuh saja atau kita lenyapkan sekalian? Di antara mereka lagi, karena mereka banyak bersepuluh, jangan dibunuh, jangan dilenyapkan, kita buang saja Yusuf ke tempat yang jauh atau ke dalam sumur. Dengan demikian, kalau kita buang, maka Yusuf akan ada yang mengambil, tentunya jauh dari pandangan mata ayah kita. Maka kasih sayang ayah
tentunya akan tertumpah kepada kita semua, karena Yusuf udah tidak ada lagi. Di antara mereka masih ada yang punya belas kasih, jangan dihilangkan nyawanya, tetapi dijauhkan saja dari pandangan ayah. Akhirnya mereka pun bersepakat. Udah mereka bersepakat, mereka cari sumur. Setelah mereka cari sumur, mereka dapati sumur, maka Yusuf pun dengan kesepakatan bulat dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf masih terus minta pertolongan dan meronta. Tangannya masih tetap menggapai dinding sumur yang bisa digapai oleh Yusuf. Tapi mereka dengan kejamnya melempar dan melepaskan Yusuf. Dilepaskan tangannya dari genggaman Yusuf kepada dinding sumur itu, sehingga Yusuf pun nyemplung ke dalam sumur, dan mereka menganggap Yusuf sudah berada di dalam air, di dalam sumur tersebut. Memang tujuan mereka adalah tidak mematikan Yusuf. Tujuan mereka mudah-mudahan dengan masuk ke dalam sumur tidak lama akan ada yang ngambil. Itu tujuan mereka. Dan pergi dari sisi ayahnya. Setelah Yusuf masuk ke dalam sumur, dilihatnya oleh mereka tenggelam, mereka tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka begitu mendapatkan sesuatu yang sangat menggembirakan. Mereka tinggalkan Yusuf. Setelah mereka tinggalkan Yusuf, Yusuf berada di dalam air, Allah memberikan pertolongannya. Allah memberikan pertolongannya, Yusuf diilhamkan oleh Allah naik merambat ke atas sumur, dan di tengah-tengah sumur itu, antara dasar sumur ataupun antara air dengan lubang di atas itu ada batu yang melintang. Maka Allah kasih ilham kepada Yusuf untuk merambat naik ke atas batu, dan Yusuf sampai ke batu itu. Ketika Yusuf sampai di batu itu, Yusuf termenung, duduk sendirian dan menangis. Kemudian Allah hibur Yusuf. Apa kata Allah? Jangan bersedih wahai Yusuf, engkau adalah hambaku dan pilihanku, dan nanti suatu waktu nanti di masa akan datang, kamu akan ceritakan kepada mereka semua tentang kejadian ini. Mereka akan datang kepadamu, mereka akan mengemis kepadamu, kamu ceritakan semua ini kepada mereka, dan mereka semuanya lupa terhadap kejadian ini. Sedangkan engkau masih ingat akan kejadian ini, dan mereka mohon-mohon kepada engkau, sedangkan mereka semuanya lupa akan kejadian ini. Sahabat yang dirahmati Allah, pesan Allah kepada Yusuf ini begitu dalam. Yusuf sendirian di atas batu di dalam sumur, dan kemudian saudara-saudara Yusuf yang bersepuluh orang ini, mereka berupaya lagi mencari sesuatu bagaimana cara meyakinkan ayahnya kalau anak ini memang sudah lenyap, anak ini sudah meninggal. Ternyata kekhawatiran ayahnya waktu mau berangkat mereka, ayahnya khawatir jangan-jangan Yusuf ini dimakan serigala. Ternyata kekhawatiran ayahnya tersebut dijadikan ide oleh mereka. Mereka menjadikan ide ayahnya itu dengan memegang gamisnya Yusuf. Apa kata mereka di antara musyawarah mereka? Kita cari kambing. Setelah kita cari kambing, kita sembelih kambing itu. Setelah disembelih kambing itu, maka darahnya kita ambil dan kita lumurkan kepada gamisnya Yusuf, dan kita pulang kepada ayah. Ternyata hajat mereka, karena mereka rombongan, mereka banyak, mereka mendapatkan kambing, mereka sembelih, kemudian darahnya dilumurkan ke gamisnya Yusuf. Dan ketika sore menjelang malam, mereka pun rombongan tersebut pulang kepada ayahnya. Udah pulang kepada ayahnya, mereka menangis sejadi-jadinya, seolah sangat sedih sekali. Mereka sangat sedih sekali bahwa mereka laporan kepada ayahnya, wahai ayahku, dengan nangis air mata buaya mereka merintih kepada ayahnya, wahai ayah,
Ternyata dugaan engkau benar, bahwa Yusuf ternyata dimakan serigala, ayah. Di saat kami sedang berlomba, di saat kami sedang bermain, Yusuf karena masih kecil belum bisa berlomba bersama kami. Maka Yusuf kami tinggalkan ainda mata'ina, bersama barang-barang kami, jagain pakaian kami, jagain barang-barang kami. Ternyata ketika kami lagi bermain, Yusuf dimakan serigala. Ini ayah sebagai buktinya kalau Yusuf dimakan serigala. Baju Yusuf kami bawa, hanya tinggal bajunya Yusuf saja yang bisa kami selamatkan. Dan baju ini sudah dilumuri darahnya Yusuf, ayah. Ayah, kami lalai terhadap Yusuf. Maafkan kami, ayah. Walaupun begitu, walaupun kami sudah jelaskan sedemikian rupa, kami sudah yakinkan engkau, ayah, pasti ayah engkau tidak akan percaya kepada omongan kami. Itulah air mata buaya dari anak-anaknya Yakub, dari saudara-saudaranya Yusuf. Ayahnya menangis, dilihat oleh ayahnya baju Yusuf yang sudah berlumur darah. Menurut mereka adalah darah tersebut darahnya Yusuf yang dimakan serigala. Tetapi mereka tidak sadar, ternyata ayahnya langsung mencium bahwa ini bohong. Yusuf tidak dimakan serigala, karena bukti dimakan serigala tidak ada. Untuk itu kita akan lanjutkan cerita Yusuf. Apa kebohongannya? Apa yang terungkap oleh ayahnya bahwa mereka bersepuluh adalah bohong? Apakah kemudian Yusuf langsung dapat diketahui? Apakah ayahnya langsung mendapatkan Yusuf ketika ayahnya tahu bahwa itu adalah bohong? Kita nantikan kisah selanjutnya, insya Allah, pada surat ke-12 dari Al-Quran pada waktu yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.